Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar. Pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan LKPD dengan pendekatan atau model inquiry. Ya, model pembelajaran inquiry itu sudah terbukti mampu mengembangkan kemampuan berpikir dalam pembelajaran IPA. Ada banyak ahli yang sudah menyatakan tentang ini. Nah, model pembelajaran inquiry itu seolah-olah melatih peserta didik bekerja dan berpikir seperti para ilmuwan berpikir. Sehingga peserta didik terbiasa bekerja dan berpikir seperti ilmuwan. Nah, permasalahannya adalah adanya keyakinan negatif guru tentang inquiry dan minimnya pengetahuan mereka tentang inquiry menjadi rintangan utama dalam pelaksanaan model pembelajaran inquiry. Nah, agar Anda bisa mengembangkan LKPD dengan pendekatan atau model inquiry, saya akan menjelaskan teori dasarnya tentang inquiry. Menurut National Science Education Standards yang ada di Amerika sana, inquiry itu dimaknai sebagai aktivitas peserta didik di sekolah dalam membangun pengetahuan dan pemahaman ilmu pengetahuan seperti para ilmuwan memahami ilmu pengetahuan. Jadi, kalau selama ini yang Anda tahu bahwa ketika Anda mendapatkan pengetahuan atau pemahaman ilmu itu berdasarkan apa yang disampaikan guru, kalau menurut NSES ini, NRC di Amerika itu berpendapat bahwa seharusnya pembelajaran itu siswa mendapatkan atau memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmu dari aktivitasnya belajar, bukan karena diberitahu begitu. Nah, inquiry itu adalah salah satu aktivitas yang mana siswa dapat membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri seperti para ilmuwan ketika dia membangun ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian Joyce, Will, dan Calhoun ini menyatakan bahwa penerapan inquiry adalah dengan cara mempertemukan para peserta didik dengan keadaan atau masalah yang sedikit membingungkan para peserta didik, kemudian bertanya dan melakukan eksperimentasi. Misal, Anda tanyakan ke siswa SMP itu, Anda tanyakan, besi itu kalau dimasukkan ke air tenggelam atau terapung begitu. Nah, siswa Anda akan mengatakan besi kalau dimasukkan ke air akan tenggelam begitu. Lalu Anda bertanya, lalu kapal yang sebesar itu terbuat dari besi kok kenapa tidak tenggelam? Dia bisa terapung. Nah, di situ akan menghasilkan kebingungan ya. Siswanya akan bingung, kenapa ya begitu. Dia akan bertanya. Nah, dari situ kemudian siswa diarahkan untuk melakukan eksperimentasi ya untuk menjawab pertanyaan tersebut begitu. Kemudian sejatinya inquiry adalah melatih peserta didik melalui kegiatan laboratorium agar peserta didik terbiasa bekerja dan berpikir seperti para ilmuwan dalam memecahkan masalah begitu. Jadi intinya adalah inquiry itu untuk melatih siswa bekerja dan berpikir seperti para ilmuwan memecahkan masalah, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara metode ilmiah ya. Secara tidak langsung ya, inquiry itu adalah melatih siswa untuk memiliki kecakapan dalam hal kecakapan ilmiah. Nah, inquiry itu memiliki level ya, setidaknya level inquiry ini ada 4 gitu ya. Ada beberapa pendapat ahli yang mungkin berbeda dengan ini, tapi setidaknya ya inquiry dapat dibedakan menjadi 4 dan itu merupakan tingkatan ya, tingkatan. Artinya yang berada di bawah itu tingkat kualitas inquiry-nya jauh lebih rendah dibandingkan tingkat yang di atas ya. Jadi tingkat inquiry yang paling bawah itu adalah confirmation inquiry. Tingkat kedua adalah structure inquiry. Yang ketiga adalah guided inquiry ya bacanya. Kemudian yang paling tinggi adalah tingkatannya adalah open inquiry.
Nah, apa perbedaan dari keempat inquiry tersebut? Ya, perbedaannya terletak pada bagaimana peran guru dan peran peserta didik. Nah, untuk confirmation inquiry yaitu level inquiry yang paling rendah itu dari masalah, prosedur, kemudian hasil atau kesimpulan itu semuanya ditentukan oleh sudah ditentukan oleh guru. Ya. Kemudian kalau structure itu masalah dan prosedur ditentukan oleh guru. Nah, siswa itu bagian untuk menyimpulkan. Kemudian kalau guided inquiry itu masalah, prosedur, masalah ditentukan oleh guru, ya. Sedangkan prosedur dan hasil kesimpulan, ya, itu ditentukan sendiri oleh peserta didik. Nah, kalau yang paling tinggi tingkatan inquiry paling tinggi yaitu open inquiry, dari masalah, prosedur sampai hasil atau kesimpulan itu semuanya ditentukan oleh peserta didik, ya. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, confirmation inquiry, ya. Inquiry konfirmasi itu adalah kegiatan laboratorium, ya, di mana kegiatan laboratorium itu hanya sekedar mencocokkan, ya, antara apa yang dipelajari di kelas dicocokkan dengan yang ada di laboratorium, sama atau tidak. Nah, jadi levelnya sangat rendah. Nah, jadi permasalahan dan prosedur kegiatan itu disajikan oleh guru, bahkan hasilnya sudah disampaikan di awal kegiatan, ya. Sebagai contoh, kalau Anda di SD itu Anda masih ingat ketika ada sebuah wadah, kemudian di situ diberi kain, ya. Kemudian kainnya itu dicelupkan ada bagian kain yang celupkan di air, kemudian ada bagian yang dikeluarkan dari wadah tersebut. Nah, kemudian guru Anda akan mengarahkan Anda untuk mengamati. Coba amati apa yang Anda amati pada kain, ya. Kemudian kira ditanya itu kok basah kenapa? Kok yang air yang tidak terkena kain yang tidak terkena air kok ikut basah kenapa? Kenapa perlahan-lahan semua kain menjadi basah? Nah, kemudian diarahkan untuk menjelaskan itu menggunakan prinsip daya kapilaritas. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, pada inquiry level ini seperti yang saya sampaikan tadi, peserta didik hanya melakukan verifikasi terhadap konsep dan prinsip yang sudah diajarkan oleh guru. Nah, inquiry level ini bertujuan untuk memperkenalkan pengalaman melakukan kegiatan penyelidikan ilmiah dan kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam inquiry kepada peserta didik. Ya. Selanjutnya, structure inquiry, ya. Pada structure inquiry itu permasalahan dan prosedur kegiatan disajikan oleh guru, namun hasil dan kesimpulan penyelidikan terbangun dari kegiatan yang dilakukan peserta didik, gitu ya. Jadi misalkan Anda disuruh mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemuaian, begitu ya. Kemudian di situ Anda diajarkan diajarkan prosedurnya, caranya bagaimana, ya. Kemudian dari prosedur itu, kemudian nanti Anda diminta untuk menyimpulkan sendiri. Nah, jenis yang seperti ini adalah namanya structure inquiry, di mana permasalahan dan prosedur kegiatannya itu disajikan oleh guru, tapi Anda diminta untuk menyimpulkan sendiri. Nah, peserta didik menyimpulkan kegiatan penyelidikan berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperoleh, ya. Jadi meskipun prosedur kegiatannya itu sudah ditentukan oleh guru, tapi peserta didik diminta untuk mengumpulkan, ya, data sendiri. Nah, dari data itu kemudian siswa menyimpulkan sendiri. Nah, pada level ini tentunya nanti ada kemungkinan siswa itu menyimpulkan ada perbedaan kesimpulan yang dihasilkan oleh siswa. Nah, nanti peran guru di sini sangat penting dalam hal memberikan feedback nanti di belakang, ya. Nah, pada level ini peran peserta didik dalam penyelidikan mulai dilibatkan dalam
menginterpretasi data dan menyimpulkannya, gitu ya. Jadi dari data-data yang dihasilkan itu kesimpulannya bagaimana? Misalkan siswa diminta untuk di rumah diminta untuk menanam kecambah, begitu ya, menanam kecambah. Kemudian kecambahnya yang satu diminta untuk dijauhkan dari matahari di tempat gelap, yang satunya ditempatkan pada yang cukup matahari. Nah, dari situ kemudian siswa diminta untuk apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah sekian hari, setelah sekian minggu, ya, setelah sekian hari, setelah sekian minggu, apa yang terjadi pada kedua cambah tersebut? Nah, Anda diminta untuk mengamati. Nah, setelah mengamati, kemudian Anda diminta untuk menghasilkan, siswa diminta untuk menyimpulkan sendiri. Ya. Yang ketiga, guided inquiry, ya. Pada guided inquiry ini permasalahan disajikan oleh guru, ya. Kemudian peserta didik diminta untuk merancang prosedur penyelidikan untuk menjawab permasalahan yang disajikan oleh guru, kemudian menentukan data apa yang harus ditemukan dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diberikan. Jadi untuk guided inquiry ini siswa hanya diberi permasalahan saja, ya. Sedangkan prosedur penyelidikan, ya, kemudian data-data apa saja yang harus dikumpulkan, kemudian interpretasi data, ya, kemudian kesimpulan harus dijawab sendiri oleh siswa. Ya. Nah, pada level ini peserta didik memiliki peran yang lebih besar dalam penyelidikan yang dilakukan karena memiliki kebebasan untuk merancang kegiatan penyelidikan dan cara memperoleh data, sehingga keterampilan berpikir tingkat tinggi mulai dibutuhkan. Nah, contohnya adalah tadi diberi pertanyaan tadi, ya, kenapa kok besi itu tenggelam kalau di air? Kenapa kalau di kapal itu yang terbuat dari besi kok tidak tidak tenggelam, begitu ya, tidak tenggelam. Nah, itu di situ sudah disajikan permasalahan. Nah, silakan di situ siswa merancang sendiri untuk membuktikan dari permasalahan tersebut pasti siswa akan muncul hipotesis, kan. Nah, siswa akan dipersilakan untuk merancang prosedur sendiri, ya, prosedur penyelidikan tersendiri untuk menguji hipotesisnya masing-masing, ya. Nah, itu guided inquiry. Kemudian open inquiry. Nah, kalau open inquiry ini mulai dari permasalahan itu siswa sendiri yang menentukan, ya. Sebuah fenomena alam disajikan pada peserta didik, kemudian peserta didik diberi kebebasan untuk memilih permasalahan yang akan dieksplorasi dan prosedur pemecahannya, ya. Peserta didik menentukan sendiri data apa saja yang harus dikumpulkan, kemudian menginterpretasikan data tersebut untuk menjawab permasalahan, ya. Jadi hanya disajikan fenomena saja, ya. Pada level ini, peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk bertindak dan berpikir seperti ilmuwan berpikir dan bertindak dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Nah, pada level ini membutuhkan kemampuan berpikir ilmiah tingkat tinggi, ya, dan tingkat kognitif yang tinggi juga. Nah, itu adalah untuk open inquiry. Jadi permasalahannya ditentukan sendiri oleh siswa, ya. Guru hanya memancing saja, ya, memancing sehingga siswa muncul atau timbul pertanyaan, ya. Itu pada tingkat open inquiry. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa tiba-tiba siswa yang tidak pernah melalui konfirmasi inquiry, confirmation inquiry, kemudian structure, guided, kemudian tiba-tiba langsung diminta untuk open inquiry, bisa atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang Anda harus jawab, ya. Kira-kira bisa atau tidak, seperti itu. Nah, saya ingin melanjutkan
terlebih dahulu. Bagaimanakah LKPD yang cocok bagi siswa SMP? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ya, apakah keempat level itu dapat digunakan untuk siswa SD, SMP atau SMA? Bebas memilih saja atau bagaimana? Ya. Nah, ini kalau berdasarkan artikel review saya, ya, bahwa sebaiknya inquiry ini diterapkan secara berjenjang, ya. Inquiry ini diterapkan secara berjenjang. Jadi kalau kita mulainya dari kelas 4 dan 5 ya, karena IPA dimulai kelas 4 5 SD. Kelas 4 SD ya. Untuk kelas 4 sampai 5 SD ini sebaiknya menggunakan level inquiry konfirmasi ya, atau confirmation inquiry. Kemudian untuk kelas 6 SD dan 1 SMP ini sebaiknya menggunakan structure inquiry. Kemudian untuk kelas 2 SMP sampai 1 SMA ini sebaiknya menggunakan guided inquiry. Kemudian kelas 2 sampai 3 SMA ini sebaiknya menggunakan open inquiry. Nah, jadi untuk SMP ya itu sebaiknya menggunakan structure inquiry dan guided inquiry. Nah, sudah jelas ya bagaimana membuat LKPD yang berbasis atau menggunakan pendekatan inquiry ya. Tugas Anda selanjutnya adalah memperbaiki LKPD Anda ya. Anda buat LKPD dengan menggunakan pendekatan inquiry. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya bahwa LKPD itu tidak selamanya harus berupa kegiatan praktikum ya. Harus disesuaikan dengan dengan materinya ya, harus disesuaikan dengan KD-nya dan KI-nya. Ya. Ya, demikian ya untuk tugas ya pada pertemuan ke-7 nanti silakan Anda buat video ya untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah Anda kembangkan ya, nanti diupload di YouTube begitu. Nah, demikian paparan saya tentang LKPD ya. Terutama LKPD yang berbasis inquiry, sudah saya berikan contoh-contohnya tadi, bagaimana perbedaan-perbedaannya. Saya harapkan Anda segera memperbaiki LKPD dan dibuatkan presentasinya, diupload di YouTube. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.